Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi berikutnya. Kalau minggu kemarin itu saya sudah sampaikan pembaharuan materi tentang pola faktorial. Nah, sekarang pola split plot design. Jadi rancangan dasarnya tetap sama, yaitu RAL, RAK, RBSL, hanya 3 itu saja. Kemudian polanya, kalau kemarin saya sudah jelaskan tentang pola split plot design, pola faktorial. Nah, sekarang kita coba masuk ke pola split plot design atau petak terpisah, ya. Nah, sebenarnya sama dengan faktorial. Ya, ini suatu percobaan yang terdiri dari 2 faktor atau lebih, dan masing-masing faktor memiliki 2 taraf atau lebih. Nah, itu ya, sebenarnya hampir sama. Nah, di sini bedanya, gitu ya, bedanya itu hanya di pengacakan tata letak saja, karena kita harus menentukan skala yang paling besar dan skala yang paling kecil, gitu ya. Nah, skala besar itu biasanya kita sebut main plot atau petak utama atau faktor pertama, sedangkan skala kecil ini subplot atau anak petak atau faktor kedua. Ya, jadi jangan bingung. Di faktorial itu ada faktor pertama dan faktor kedua. Di split plot juga sama, faktor pertama dan faktor kedua. Bedanya, kalau di split plot, faktor pertama itu namanya main plot atau petak utama. Sedangkan faktor kedua itu disebutnya subplot, anak petak atau faktor kedua. Jadi nggak usah bingung ya di sini ya. Sama. Jadi sama dengan faktorial, ini juga mencari pengaruh interaksi dari faktor pertama dan faktor kedua. Kalau di split plot yaitu petak utama dan anak petak. Nah, sekali lagi, ini dasarnya. Di rancangannya hanya 3 rancangan lingkungan itu, yaitu rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, atau rancangan bujur sangkar Latin. Nah, khusus untuk split plot, ya, itu memiliki 2 galat. Kalau kemarin Anda dengan Bu Depi, baik RAL, RAK, dan RBSL satu faktor dan faktor kombinasi, itu galatnya 1. Kemudian yang kemarin juga dengan saya, faktorial, polanya pola faktorial, baik RAL, RAK, dan RBSL, galatnya cuma 1. Nah, kalau dalam pola split plot, itu galatnya menjadi 2. Ada galat petak utama atau galat main plot, ada galat anak petak atau galat subplot. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, keuntungan dari split plot ini sama dengan faktorial, dapat mempengaruhi perlakuan mana yang paling penting, gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat mana faktor pertama atau faktor kedua yang lebih penting. Adakah interaksi? Nah, itu keuntungan dari split plot. Sedangkan kerugiannya, ketelitian pendugaan faktor main plot kurang teliti dibandingkan dengan subplot. Artinya, dalam uji coba menggunakan pola split plot, itu nanti akan ada kelihatan mana yang lebih penting, mana yang tidak penting atau tidak begitu penting. Sebenarnya hampir sama dengan faktorial, gitu ya. Kemudian pastinya statistikanya akan lebih atau perhitungannya akan lebih kompleks. Kemudian penggunaannya ini biasanya digunakan untuk faktor pertama yang bisa dibilang sulit diaplikasikan secara faktorial. Contohnya varietas, pengujian beberapa varietas, kemudian pengujian jarak tanam, kemudian pengujian mosa dan sebagainya sebagai faktor pertama ya. Itu akan lebih sulit. Nah, split plot ini akan mempermudah si peneliti untuk aplikasi di lapangan. Ya, itu saja sih perbedaan antara faktorial dengan split plot. Jadi hanya kemudahan. Jadi ada beberapa faktor pertama atau faktor penelitian, contohnya pengujian varietas yang kalau dijadikan faktor pertama itu akan sulit kalau diterapkan menggunakan pola faktorial. Jadi lebih mudah menggunakan pola split plot, gitu ya. Nah, kemudian ini rancangan acak lengkap pola split plot. Jadi ada model liniernya seperti ini. Jadi split plot itu galatnya ada 2, ya. Jadi galatnya ada 2 kalau kita lihat di ini rancangan acak lengkap ya. Ini judulnya RAK, tapi ya sebenarnya ini harusnya RAL, nanti ada RAK-nya gitu ya. Nah,
sama dengan faktorial, dia akan mencari F1 atau faktor pertama, faktor kedua, dan faktor interaksi. Bedanya dalam pola split plot dengan pola faktorial, itu akan keluar, kalau di pola split plot itu akan ada galat dari faktor pertama dan galat faktor kedua. Nah, itu aja bedanya. Jadi ada dua galat, ada dua nilai galat, gitu ya. Oke, selebihnya sama, gitu. Mencari faktor pertama maupun faktor kedua sama selebihnya. Kemudian ini untuk rancangan acak kelompok pola split plot. Nah, kita keluar di sini sama, ada ulangan, ada galat, ada total. Bedanya, kali lagi galatnya ada dua. Ada galat faktor pertama, ada galat faktor kedua. Selebihnya sama dengan faktorial. Ada faktor pertama, ada faktor kedua, dan ada faktor interaksi. Ya, nah ini model liniernya bersama keterangannya ya. Oke, paham ya? Sampai sini, oke. Saya akan lanjutkan. Nah, eh, nah ini contohnya ya, contoh kasusnya dari pengujian pengaruh jenis mulsa dan pupuk bokasi. Jadi faktor pertamanya yang dijadikan main plot atau petak utama adalah jenis mulsa, ya. Sedangkan yang jadi faktor kedua atau subplotnya dijadikan adalah pupuk bokasi, ya. Nah, masing-masing faktor sama seperti faktorial, memiliki dua taraf atau lebih, tidak boleh satu taraf. Nah, dalam hal ini, taraf faktor pertama ada tiga, yaitu tanpa mulsa. Nah, itu pengkodeannya ya, tanpa mulsa yang kemarin saya jelaskan, M0. Ya. Dengan mulsa jerami, yaitu M1, dan mulsa MPHP, mulsa plastik hitam perak, yaitu M2. Ini adalah taraf dari jenis mulsa atau faktor jenis mulsa atau main plotnya jenis mulsa. Sedangkan subplotnya atau faktor keduanya itu pupuk bokasi. Ada berapa taraf? Ada 4 taraf. Nah ini ya yang kemarin saya jelaskan tentang kode. Nah B0 kalau tanpa muatan 0 ton biasanya kodenya B0 ya. Di sininya B kecil semua. Kemudian faktornya itu B besar atau huruf kapital. Nah, dari kedua faktor ini akan diuji ya, apakah ada pengaruh interaksi terhadap tinggi tanaman kubis bunga umur 14 HST. Ya, ini yang mau kita coba lakukan gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, yang penting dan harus Anda perhatikan adalah di sini tata letaknya. Jadi bedanya ya antara faktorial dengan split plot itu di sini, di tata letak. Kalau Anda kemarin membuat tata letak atau dana percobaan tuh baik yang RAK faktorial maupun RAK faktor tunggal maupun RAK kombinasi itu sama kan? Sistemnya Anda tentukan dulu ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, kemudian Anda bikin sesuai dengan pelakuannya, berapa petaknya, kemudian Anda masuk-masukkan secara random gitu ya. Nah, kalau di sini sedikit berbeda. Oke, yang perlu Anda perhatikan adalah ini. Lihat, ya. Berapa taraf faktor pertama, ya, atau jenis mulsa M, ada 3 taraf, ya, petak utamanya. Kemudian pupuk bokasinya ada berapa? Ada 4 taraf. Kira-kira ada berapa sih perlakuannya? Gampang. Tinggal 3 taraf dari faktor pertama dikalikan dengan 4 taraf yang ada di faktor kedua. Totalnya menjadi 4 kali 3, yaitu ada 12 perlakuan. Nah, kalau 12 perlakuan, kira-kira berapa ulangan? Ya udah, tinggal dicari kan, mencari ulangan. T-1 dikali R-1, ya, lebih besar sama dengan 15. Kalau perlakuannya 12, kira-kira ulangannya berapa? Ya udah, tinggal dihitung dan hasilnya adalah ulangannya 3. Berarti kita akan melakukan pengujian 12 perlakuan, 3 ulangan. Nah, gimana cara membuatnya? Ya, langkah yang pertama, nah ini lahan. Kita buat, ya, kita bagi 3, karena ulangannya ada 3. Nah, ya, ada ulangan di sini. Ya, karena ada 3 ulangan dari 12 perlakuan. Ya, 12 perlakuan dari mana? Saya ulangi lagi, 12 perlakuan dari mana? Nih, 12 perlakuan ya dari taraf faktor pertama dikali taraf faktor kedua itu ada 12 perlakuan.
Nah, dari 12 perlakuan tadi diulang 3 kali. Cara mencari ulangannya kenapa diulang 3 kali? Anda sudah tahu, Anda sudah paham. Itu tidak mesti saya ulang lagi ya. Rumusnya T-1, R-1 sama dengan atau lebih besar sama dengan 15. Kurang dari 15 nggak boleh, sama dengan 15 boleh, lebih dari 15 juga boleh. Jadi kalau 12 perlakuan, ulangannya ada 3. Makanya kita bagi lahannya menjadi 3 gitu ya. Kemudian ya, ini yang berbeda sekali dengan faktorial pembuatan denahnya. Nah, tadi faktor pertama atau main plotnya ada berapa taraf? Kita lihat. Ternyata ada 3 taraf, M0, M1, M2. Ya. Oke, berarti kita lihat ulangan pertama dulu, kita isi, berarti kita bagi 3 lagi ulangan pertamanya. Nah, kita bagi nih, ada 3 petak utama, ya. M0, M1, dan M2. Nah, kita mau isi nih M0 di mana, M1 di mana, M2 di mana. Itu tidak bisa diisi secara subjektif, kita bikin random sampling, kita bikin arisan. Nih, masukkan semuanya. M0, M1, bikin 3 kertas. M0, M1, M2. Ya, kemudian Anda kocok. Yang keluar yang mana? Oke, ternyata yang keluar M1. Oke, diisi berarti petak pertama ini yang besar, itu diisi M1. Oke, kemudian dikocok lagi, keluar mana? Oh, ternyata yang keluar M2. Berarti yang di tengah ini keluar M2 kita isi. Kemudian yang berikutnya mau tidak mau pasti M0 ya. Paham ya sampai sini? Jadi untuk menentukan petakan ini harus dikocok, harus di random, tidak bisa oh ini kita bagi 3 udah kita isi. Ini M0, M1, M2 nggak bisa. Itu haram hukumnya, tidak boleh dilakukan secara subjektif. Jadi untuk menentukan ini petakan besar, petak utamanya ada 3, dari mana? Ya udah kita lihat dari mana. Saya ulangi lagi, dari 3 taraf faktor pertama nih. Faktor pertamanya ada 3 kan? Oke, karena itu kita buat menjadi 3 petak besar. Ya, kemudian kita random untuk menentukan di mana M0, di mana M1, di mana M2. Nah, ini sudah ketemu nih hasil random. Ya, oke. Kalau sudah selesai, kemudian kita fokus ke faktor yang kedua. Nah, faktor yang kedua ada berapa? Faktor yang kedua. Oh, faktor yang kedua ada 4 taraf. Ada B0, B1, B2, dan B3. Nah, kita split. Ya, namanya kenapa disebut split plot. Nah, petak utama yang tadi sudah kita tentukan, ya, ada 3 taraf tadi petak utama dan ditentukan secara random, kita split. Faktor keduanya ada berapa? Faktor keduanya ada 4. Oke, kita split semuanya jadi 4. Nah, semuanya jadi 4 nih. Yang pertama, yang M1 dulu kita split jadi 4. Kemudian, kita akan isi di dalamnya. Isi apa? Taraf faktor kedua. Bagaimana cara mengisinya? Kita bikin random lagi, sampling. Gimana caranya? Yaitu dengan cara tadi arisan. Kita bikin kertas lagi. B0, B1, B2, B3. Nah, masukkan, gulung, masukkan ke dalam botol atau gelas. Kita kocok. Untuk mengisi petak pertama ini yang atas ini berapa? Oke, keluarlah B2. Berarti di sini B2. Kemudian nanti berikutnya untuk mengisi yang petak split yang kedua, kita kocok lagi. Keluarlah B0. Dituliskan, tentukan di sini B0. Kemudian kita split lagi, kita kocok lagi, keluarlah B3. Kemudian keluar lagi B1. Nah, sudah selesai nih, ketemu udah. Untuk petak besar M1 itu sudah diisi petak anak petaknya B2, B0, B3, dan B1. Ini semuanya hasil pengkocokan atau sistem random nih untuk menentukannya baik main plot maupun subplotnya. Baik petak utama yang 3 ini besar maupun anak petak. Ya, ini yang membedakan antara faktorial dengan split plot, hanya di denah ini saja tata letak percobaannya. Selebihnya sama, mencari interaksinya sama, mencari faktor pertama, faktor kedua yang lebih pentingnya sama. Oke, kemudian kita lanjut ke petak yang M2. Kita split lagi menjadi 4 split karena taraf faktor keduanya ada
4. Kalau nanti suatu kasus tarafnya ada 2, ya berarti hanya di-split menjadi 2 bagian. Kalau tarafnya ada 3, berarti Anda ada yang split menjadi 3 bagian. Kalau tarafnya ada 5, berarti Anda split menjadi 5 bagian. Jadi sesuaikan dengan banyaknya taraf faktor kedua yang disebut anak petak, ya. Begitu juga dengan eh, petak utama, ya. Kenapa di sini petak utamanya 3? Ya karena memang taraf faktor pertamanya ada 3. Kalau taraf faktor pertamanya ada 2, ya berarti Anda hanya membuat 2 petakan besar. Kemudian kalau ada 5, ya berarti Anda bikin 5 petakan besar. Gitu ya. Paham ya sampai sini? Oke. Saya balik lagi. Oke. Untuk mengisi petak atau anak petak yang pertama, kita kocok lagi. Mana yang keluar? Oh, ternyata B0 yang keluar. Oke, kita isikan B0. Ya. Kemudian untuk mengisi ini kita kocok lagi. Oh, ternyata B1 ya. Nah, sistem arisan kalau yang sudah keluar ya jangan dimasukkan lagi ya. Jadi nanti bisa keluar B0 B0 nggak boleh itu. Jadi kalau yang sudah keluar B0 dan B1 udah tidak boleh dimasukkan lagi ke dalam gelas. Sisanya berarti ya. Nah, keluar lagi B3, kemudian keluar lagi B2. Jadi semuanya baik M1 maupun M2, anak petaknya itu terisi berdasarkan pengocokan atau sistem random sampling. Kemudian kita masuk ke petak yang ketiga, itu petak M0. Kita split lagi menjadi 4 bagian. Saya ulangi lagi. Kenapa 4? Karena taraf faktor kedua ada 4 taraf. Ya. Kemudian masukkan lagi. Ayo kita ke gelas lagi, masukkan dalam gelas lagi. Kita bikin arisan lagi. Ternyata keluarlah B2. Hasil kocokan yang pertama untuk mengisi petak pertama. Oke, kemudian kocokan yang kedua. B1. Kemudian kocokan yang ketiga, B0. Kemudian yang keempat, B1. Nah, selesai nih kita bikin petak tata letak percobaan ya sesuai dengan perlakuannya untuk ulangan pertama. Ya, ini baru ulangan pertama nih, ya. Jadi jangan terkecoh, bukan ini ada 3 berarti ulangan ada 3. Bukan. Ini kita berbeda, jauh berbeda dengan faktorial tata letaknya, ya. Oke, ini baru selesai 1 ulangan, kemudian kita bikin ulangan kedua, caranya sama, kita bikin 3 lagi dulu. Ya, nah, kita bikin 3, split menjadi 4, ya. Kemudian untuk mengisi ini jangan sama dengan yang atas, nggak boleh sama dengan ulangan yang pertama. Ya, nggak boleh, itu nggak boleh sama. Kita sistem random semuanya, kita bikin arisan dulu. Ya, kita bikin arisan. Nah, isi ini M1, isi lagi ini M1, ini isi lagi M2 ya. Jadi berbeda. Nah, ya. Jadi berbeda nih semuanya, ya. Baik petak utama maupun petak yang anak petak, semuanya harus hasil dari random sampling. Jadi nggak boleh begitu udah Anda bikin sekali ulangan pertama, kemudian Anda bikin lagi yang sama gini, di ulangan kedua sama, itu salah, itu haram, itu udah salah itu pasti. Gitu ya. Itu tidak dibenarkan. Jadi semuanya harus dengan sistem random sampling. Kalau kita perhatikan di sini di ulangan pertama M1, di ulangan kedua udah M2, di ulangan ketiga M0. Gitu ya udah beda-beda. Ya, jadi karena sistemnya random. Kemudian untuk mengisi split pot-nya sama, kita pakai semuanya dengan sistem random sampling ya. Nah, selesai itu kita bikin tata letak percobaan. Jauh berbeda dengan faktorial, pola faktor tunggal, pola kombinasi ya. Walaupun rancangan dasarnya sama nih, rancangan dasarnya rancangan acak kelompok karena dilakukan di outdoor ya, tidak ada 2 keragaman, artinya tanahnya rata, tidak ada naungan ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, sampai sini paham ya cara membuatnya. Gimana caranya supaya Anda paham? Banyak latihan ya. Kalau kita hitung ya sama, ini kan ada 12 perlakuan ya. M1, B2, M1, B0, M1, B3, M1, B1 ya, dan seterusnya. Sama sebenarnya ya petakannya. Jadi tolong sedikit belajar membuat tata letak khusus untuk split plot karena berbeda dengan faktorial ya. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, setelah denahnya dibuat, otomatis Anda tinggal tanam kan. M1 itu apa sih? Itu M1 itu pakai mulsa jerami gitu ya. Berarti tutup semua M1 mulsa jerami. Kemudian M2
mulsa, plastik, hitam, perak. Nah, M0 tidak menggunakan mulsa. Kemudian di-split, dikasih pupuk, B2 pupuknya berapa ton, B0 berapa ton, B3 berapa ton, B1 berapa ton. Kemudian Anda tanam tuh tanamannya. Bebas, silakan. Anda mau tanam langsung di lahannya boleh, Anda mau tanam pakai pot boleh, Anda mau tanam pakai ember boleh, Anda tanam pakai polybag boleh, Anda mau tanam pakai gelas-gelas kecil mangga gitu ya. Jadi jangan gagal paham ya. Walaupun di lahan Anda pakai pot boleh, boleh. Walaupun di lahan Anda pakai polybag boleh, boleh. Mau tanam langsung boleh. Silakan saja. Jadi bukan membedakan rancangan lingkungan itu bukan dilihat dari tempat tanamnya, bukan, tapi lingkungannya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, dari hasil lahan tadi kita ngamatin kan satu-satu, dirata-ratakan, kemudian masukkan ke dalam tabel. Nah, tabelnya juga berbeda dengan faktorial, ya. Pola split plot tabelnya seperti ini. Mulsa faktornya ada 3, bikin 3. Ya, kemudian bokasinya ada 4, 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian ini hasil dari ulangan pertama, petak apa? M0, B0 ya, ini M0, B0 hasilnya 9,33. 9,33 ini bukan dari satu tanaman gitu ya. Tapi bisa dari 10, bisa dari 20, bisa dari 30 tanaman. Dirata-ratakan hasilnya 9,33. Oke, petak mana sih? M0, B0. Ulangan ke berapa? Ulangan ke 1, M0, M0 ulangan ke 1, M0 nih, M0, B0. Nah, di petak ini berarti dapat 9,33 nih, M0, B0. Ya, nih 9,33. Kemudian untuk mendapatkan petakan ulangan yang kedua, 10,00. Masih M0, B0, tapi petakan ulangan kedua. Kita lihat dapat dari petak mana sih ulangan kedua. Awas, ini baca, ini ulangan 1, berarti ulangan kedua nih yang bawah. M0, B0, mana M0? Oh, ini petak M0. B0-nya mana? Oh, ini. Berarti di sini kita cari rata-rata tanaman tadi, hasilnya 10,00 ya. Paham ya? Kemudian kita cari lagi 9,33 di ulangan ketiga. Dari petak mana? M0, B0 ya. Oke, 9,33. Coba kita cari. Nah, ulangan 3 mana ulangan 3? Nah, ini ulangan 3. M0 mana? Petak M0. Oh, ini M0. B0-nya mana? Oh, berarti di sini. Ya. Dari petak ini dihasilkan rata-rata ulangan ketiga sebesar 9,33. Itu tinggi tanaman 14 hari. Langkah berikutnya apa? Jumlahkan ke samping, jumlahkan ke bawah. Kalau kemarin faktorial jumlahnya di bawah sekaligus di bawah, kalau ini enggak, dijumlahkannya sesuai dengan taraf faktor pertama. Jadi masing-masing M0, M1, M2 nih ada jumlahnya masing-masing ya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Jadi 28,66 ini hasil dari mana? Dari jumlahan ini. Ini ditambah ini, hasilnya ini. Ya. Kemudian rata-ratanya di sebelah kemarin dari mana? Ya udah tinggal 28 dibagi ada 3. Ya, dibagi 3. 3 dari mana nih? Datanya kan ada 3. Ya. Sama semuanya ke bawah. Kemudian yang bawah ini 446,66 dari mana? Dijumlahkan 9,33 ditambah 11 ditambah 11 ditambah 13,33 hasilnya 44,66. Sama ini juga caranya yang oranye ya. Sama semua. Jadi cara penghitungannya yang hijau ini semua dengan yang oranye itu sama. Anda tinggal jumlahkan ke samping dan jumlahkan ke bawah. Kemudian dirata-ratakan semuanya. Nah, 11,03 ini dari mana? 11,03 ini rata-rata dari ini semua nih, rata-rata, dirata-ratakan lagi, hasilnya 11,03. Nah, kalau ini adalah jumlah yang merah nih jumlahnya. Jumlah dari mana? Jumlah dari yang hijau, hasilnya sekian. Kemudian jumlah dari yang kuning juga sama, hasilnya sekian ya. Paham ya? Jadi yang merah-merah ini hasil dari penjumlahan yang hijau, hasilnya pasti ini ya. Kemudian jumlah yang kuning juga hasilnya pasti ini. Jadi kalau ternyata Anda jumlahkan antara yang hijau hasilnya berbeda dengan penjumlahan yang kuning, artinya ada data yang salah atau ada penghitungannya yang salah. Jadi itu untuk pengecekan, untuk kontrol.
Sedangkan yang biru adalah rata-ratanya. Nah, kalau yang abu-abu ini 3 adalah rata-rata dari rata-rata. Rata-rata yang mana? Rata-rata yang biru dari setiap taraf utama M0, M1, dan M2. Kemudian, nah ini ada lagi yang 467 dari mana? Ini jumlah dari yang merah nih, semua dijumlahkan. Dijumlahkan nih, yang merah dijumlahkan, hasilnya ini 444,67. Sedangkan kalau yang 12,35 dari mana? Ini kita rata-ratakan, rata-rata yang mana nih? Rata-rata yang ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini, dibagi 3. Hasilnya 12,35. Jadi rata-rata, ini tuh rata-rata dari yang warna abu-abu nih. Dari 3 angka ini, rata-rata dari 3 angka ini, hasilnya ini. Paham ya? Sedangkan 444 ini dari jumlah penjumlahan yang merah nih. Yang ini ditambah yang ini, tambah yang ini. Hasilnya ini. Oke? Paham? Kita lanjut. Kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya apa? Kita buat hipotesis. H0 sama kan dengan faktorial, tidak terdapat pengaruh interaksi. H1-nya terdapat pengaruh interaksi. Antara apa? Jenis musa, faktor pertama, dan faktor keduanya taraf pupuk bokasi. Terhadap apa? Di sini tinggi tanaman, kubis bunga, umur 14, HST. Sama kan mencarinya interaksi semuanya. Kita mau tentukan apakah terima H0 atau terima H1. Gitu ya. Oke, setelah itu langkah berikutnya apa? Nah, langkah yang pertama kita harus mencari derajat bebas. Nah, jangan lupa kita tuliskan dulu. M itu kan musa, ada berapa taraf? Ada 3, berarti M-nya ada 3, taraf faktor musa ada 3. Kemudian ini B, B ini apa? B adalah bokasi, taraf bokasi ada berapa? Ada 4. Kemudian ulangannya berapa? Diulang berapa kali tadi? Ulangannya ada 3, R-nya berarti 3. Oke? Kita lanjut ke derajat bebas. Nah, derajat bebas rumusnya sama. Nih lihat, dB ulangan adalah R-1. Ulangannya berapa? 3. R-nya 3 min 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat bebas mulsa, ya, mulsa nih, M min 1. Ya. Kalau diperhatikan rumusnya hampir sama dengan faktorial ya. Memang iya, gitu ya. Jadi M mulsa itu M. Nah, mana M nih M? M-nya berapa? Ada 3 taraf kan? 3 min 1. Hasilnya 2. Sedangkan, nah derajat bebas Galat Musa ini yang tidak ada di faktorial. Nah, sekarang ada gimana cara rumusnya nih untuk menentukan derajat bebas Galat faktor pertama. Dalam hal ini faktor pertama adalah Galat Musa. Rumusnya R-1 dikali M-1. R itu ulangan. Ulangannya berapa? 3. 3 dikurangin 1. Hasilnya 2. Sedangkan M-nya berapa? Taraf mulsanya atau taraf faktor pertamanya berapa? Taraf faktor pertamanya M itu adalah 3. 3 dikurangin 1. Ya berarti 2 dikali 2. Hasilnya 4. Ya. Kalau nggak mau ribet ya gampang. Udah tinggal ini 2 dikali 2. Hasilnya 4. Paham ya sampai sini ya? Awas, ini yang tidak ada di faktorial kemarin. Sekarang ada Galat faktor pertama. Kalau kemarin kan Galatnya cuma 1, nah sekarang Galatnya 2. Oke ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, sekarang kita tentukan derajat bebas bokasinya. Ya. Nah, untuk derajat bebas bokasinya masih sama rumusnya, yaitu banyaknya taraf faktor kedua B. B itu berapa? Ada 4 kan ini? Oke, berarti 4 min 1. Hasilnya 3. Kemudian derajat bebas interaksi antara faktor pertama dan faktor kedua. Dalam hal ini musa dan bokasi. Ya udah gampang kan rumusnya. M min 1, ya faktor pertama min 1, ya taraf faktor pertama min 1 dan taraf faktor kedua min 1. Taraf faktor pertamanya berapa? 3. 3 min 1 hasilnya 2. Taraf faktor keduanya berapa B-nya? B-nya 4. 4 min 1 hasilnya 3. Tinggal 2 kali 3 hasilnya 6. Paham ya? Paham? Oke, sekarang saya lanjutkan ke derajat bebas Galat bokasi. Nah, jadi ada 2 kan nih. Tadi udah Galat musa, nah sekarang Galat bokasi. Ini Galat untuk anak petak atau faktor ke-2.
2. Gimana rumusnya? Rumusnya nih ya. M atau taraf faktor pertama yang di luar, kemudian yang diutamakan dalam kurung, taraf faktor kedua min 1, ya. Taraf faktor kedua min 1 dikali ulangan min 1. Oke, M-nya berapa? M-nya 3 kan? Dari mana M-nya 3? Nih M-nya nih. Rumusanya kan ada 3 taraf, berarti 3. Kemudian B-nya berapa? B-nya kan 4. 4 dikurang 1, hasilnya 3. Ya. Kemudian R-nya berapa? R-nya ulangannya 3. Berarti 3 dikurang 1 nih. R min 1, 3 kurang 1, hasilnya 2. Ya udah, 3 dikali 2, 6. 6 kali 3, hasilnya 18. Ya. Oke, paham ya sampai sini? Kemudian bagaimana cara menentukan derajat bebas total? Ya, derajat bebas total itu gampang rumusnya. Ya udah tinggal dikalikan ulangan dikali perlakuan ya. Kalau kemarin faktorial, ini sama aja sebenarnya ya. Ulangan dikali perlakuan ada berapa? 4 kali 3 kan 12. 12 dikali 3 dikurangin 1. Ya, sama aja kan ya, hasilnya 35. Paham ya sampai sini ya? Oke, kalau begitu langkah berikutnya kalau sudah paham, kita lanjut ke pola untuk mencari faktor koreksi. Nih, faktor koreksi rumusnya sama. Rumusnya apa? Total keseluruhan dikuadratkan dibagi ulangan dikali banyaknya perlakuan. Banyaknya perlakuan berapa? 12. 4 kali 3, 12. Ulangannya berapa? 3. Berarti 12 kali 3. Nih, 44, 446 dari mana sih? 0,67. Nih, dari data kan? Nih, nah nih. 444,67. Jadi total seluruh data dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan, kemudian dibagi. Pembaginya apa? Pembaginya adalah ulangan dikali banyak perlakuan. Perlakuan berapa? 4 kali 3 kan? 12. 12 kali 3. Ya, hasilnya seperti ini. Ketemulah 5.492,46. Ini adalah faktor koreksi. Sama caranya ya, seperti faktorial kemarin. Ya. Oke, setelah selesai derajat bebasnya, langkah berikutnya apa? Mencari jumlah kuadrat. Nah, ini beda dengan faktorial. Kalau kemarin, untuk mencari jumlah kuadrat, Anda nggak perlu bikin tabel jumlah kuadrat. Nah, sekarang harus membuat tabel jumlah kuadrat. Gimana caranya? Nah, lihat nih. Anda bikin tabel sesuai dengan main faktor atau faktor utama. Faktor utamanya ada berapa taraf? Ada 3, Anda bikin 3 tuh. Kemudian ulangannya ada berapa? Ulangannya ada 3 kan? Bikin ulangannya 3. Ya. Kemudian tinggal diisi datanya. Nah, ini data dari mana sih? Ini yang warna kuning ini data dari mana? Yang warna kuning. Oke, data dari mana? Kalau pengen tahu dari mana, oke kita lihat ke data utamanya yang warna kuning. Nih, yang warna kuning ya. M0 itu datanya 44, ulangan pertama 4466, 44,66, 43,00 untuk M0. Benar tidak? Oke, kita kembali coba. Nah, M0 44,66, 44,66, 43,00. Sama kan? Iya. Jadi untuk mengisi tabel ini ya, untuk mengisi tabel ini kita cari dari tabel utama yang warna kuning, untuk M0 yang ini, untuk M1 yang ini sesuai ulangannya, untuk M2 yang ini ya, paham ya? Jadi untuk mengisi tabel eh, jumlah kuadrat ya dari masing-masing faktor pertama M0, M1, M2 itu diambil dari yang kuning sesuai dengan ulangannya. Jangan salah masuk. Ulangan 1 ya ini 44,66, jangan sampai ulangan 43 untuk ulangan 3 masuknya ke 4 ulangan pertama. Nggak boleh gitu ya. Jadi sesuaikan dengan ulangannya. Ya, jadi paham ya? Sekali lagi ya. Ya, yang kuning ini ya itu hasil dari tabel utama yang warnanya juga kuning nih, sesuai dengan ulangannya. M0 yang ini, M1 yang ini, M2 yang ini, warnanya kuning tuh, ya. Nah, kemudian kalau sudah terisi, Anda tinggal jumlahkan. Jumlahkan ke samping, jumlahkan ke
bawah. Ya. Setelah selesai dijumlahkan, hasilnya harus disama. Hasilnya harus 444,67. Hasil ini harus sama nih yang biru nih. Harus sama dengan yang mana? Harus sama nih, sama warnanya. Ya, oke. Kalau sudah, ya baru kita masuk penghitungan. Nah, bagaimana cara menghitung jumlah kuadrat total? Ya sama caranya, seluruh data dikuadratkan, kemudian dikurangi faktor koreksi. Faktor koreksinya yang mana? Ini faktor koreksinya. Terus datanya yang mana? Datanya di tabel yang utama. Nah, ini 9,33 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 9,33 kuadrat sampai dengan 12,67 kuadrat. Tapi nggak berhenti sampai sini, disambung ke sini. 10 ditambah lagi 10,67 kuadrat, 9,67 kuadrat, 10, kuadrat sampai dengan 10,67 kuadrat. Nggak selesai di sini, tambahkan lagi ke bawah, ditambah lagi 12,33 kuadrat. Jadi seluruh data nih yang warnanya putih ini dikuadratkan, kemudian dijumlahkan semuanya nih yang warna putih ya, yang warna putih. Sekali lagi, jangan gagal paham yang warna putih, kecuali Anda buta warna. Ya, nih, ini yang warna putih dikuadratkan dulu semuanya, kemudian dijumlahkan. Nih, sini, kemudian selesai di sini Anda jumlahkan ke sini. Ya, semuanya. Kemudian udah selesai di sini, jumlahkan lagi yang bawah semuanya. Ya, awas, hati-hati, jangan sampai yang warna kuning ikut terjumlah. Itu namanya mabok atau gagal paham. Ya, jadi patokannya untuk mencari jumlah kuadrat itu nih yang warna putih, data seluruh warna putih nih semuanya dikuadratkan kemudian dijumlahkan ya. Nah, setelah itu kemudian Anda kurangi dengan faktor koreksi. Hasilnya ketemu 239,46. Itu untuk mencari jumlah kuadrat total. Kemudian bagaimana untuk mencari jumlah kuadrat ulangan? Nah, jumlah kuadrat ulangan itu lebih mudah karena sudah ada tabel jumlah kuadrat. Yang mana? 149,33 nih, 149,33 kuadrat ditambah 150,99 kuadrat ditambah 144,34 kuadrat nih ya. 3 nih ya. Semuanya dikuadratkan dulu kemudian dijumlahkan. Kemudian dibagi, hati-hati karena ini ulangan ya, karena ini ulangan berarti pembaginya banyaknya perlakuan. Banyaknya perlakuan berapa? Ya udah tinggal taraf faktor pertama dikali taraf faktor kedua. 3 dikali 4 yaitu 12 ya. Hasilnya dikurangi FK faktor koreksi. Hati-hati jangan sampai lupa dikurangi faktor koreksi. Hasilnya 2,00. Itu untuk mencari jumlah kuadrat ulangan. Kemudian bagaimana untuk mencari jumlah kuadrat mulsa? Ya gampang kalau sudah ada tabel jumlah kuadrat ini. Ya udah kita lihat 132,32 kuadrat dari mana sih? Nih 132,32 kuadrat ditambah 141,68 kuadrat ditambah 170,67 kuadrat. Ini kan hasilnya nih ya. Setelah itu jangan lupa dibagi. Dibagi apa? Ya, karena ini split plot, ya sama kan dengan faktorial. Pembaginya ini kan Musa faktor keberapa Musa? Musa faktor pertama. Artinya pembaginya taraf faktor kedua dikali banyak ulangan. Ya, kebalikannya. B itu kan taraf faktor pertama, Bokasi ada 4. Ulangannya ada berapa? Ada 3. Berarti 4 kali 3. Kuadratkan dulu semua, dijumlahkan, kemudian dibagi 12. Setelah dibagi 12, jangan lupa dikurangi faktor koreksi. Ya. Nah, dikurangi faktor koreksi, hasilnya 66,64. Ya. Oke, paham ya? Nah, kalau sudah paham, sekarang tinggal cari nih. Nah, ini bedanya. Sekarang ada jumlah kuadrat Galat Musa atau JKG Musa. Kalau kemarin di faktorial nggak ada. Galatnya cuma 1. Kalau sekarang galatnya ada 2. Ya. Oke. Kita lanjut. Jumlah kuadrat Galat Musa. Nih, jumlah kuadrat Galat Musa
Kita lihat dari mana nih 44,66 kuadrat, 44,6 kuadrat sampai 56,01 kuadrat nih yang warna kuning nih. Jadi tabel jumlah kuadrat ini sangat membantu Anda untuk mengerjakan. Jadi semua dikuadratkan dulu nih yang warna kuning semua nih dikuadratkan, kemudian dijumlah ya. Nah, hasilnya ini karena ini mulsa ya, JKG Galat mulsa pembaginya hanya taraf faktor kedua. Taraf faktor kedua berapa? 4 ya. Jangan lupa dikuranginya FK dan ditambah lagi sekarang, dikurangi apa lagi? Jumlah kuadrat ulangan dan jumlah kuadrat mulsa. Yang mana sih jumlah kuadrat ulangan nih? Yang mana sih jumlah kuadrat mulsa nih, ya? Jadi hasilnya setelah ini dikuadratkan semua, kemudian dijumlah, ya, kemudian dibagi. Banyaknya taraf vokasi dibagi 4. Nah, hasilnya dikurangi faktor koreksi. Setelah itu dikurangi jumlah kuadrat ulangan. Yang mana? Nih, jumlah kuadrat ulangan. Kemudian dikurangi lagi jumlah kuadrat mulsa. Yang mana? Nih, yang ini jumlah kuadrat mulsa. 66,64. Hasilnya 1,44. Ya, paham ya? Ini jumlah kuadrat mulsa ya. Oke, kalau paham, langkah berikutnya apa? Ya, mungkin sedikit panjang, lebih kompleks perhitungannya. Memang kalau untuk split plot, langkah berikutnya, nah, mungkin Anda bertanya-tanya, kok nggak ada tabel dui arah gitu ya? Ternyata tabel dui arah ada di sini. Setelah selesai tadi Anda menghitung jumlah kuadrat Galat Musa, langkah berikutnya Anda harus buat tabel dui arah. Sama kayak kemarin buat tabel dui arah. Faktor pertama selalu yang bentuknya vertikal. Faktor kedua yang selalu yang horizontal. Disesuaikan kolomnya sesuai dengan banyak tarafnya. Kalau ini tarafnya faktor pertama 3, kalau bokasi tarafnya ada 4. Kemudian angkanya dari mana? Nih, lihat warnanya saya warnakan lebih hijau ya. Warna hijau. Dari mana sih kita lihat? Coba. Warna hijau ini dapat dari mana? Kita lihat data utamanya warna hijau yang mana? Warna hijau. Nih dia ya. Nih, jadi data itu di sisi ini ya. Disesuaikan. M0, B0 tuh hasilnya 28,66. M0, B1 ya hasilnya itu 32. M0, B2 hasilnya 32. M0, B3 hasilnya 39. Betul tidak? Coba kita lihat di tabel di arah. Nah, lihat M0, B0 28,66. Sama kan? M0 B1 hasilnya 32,00, M0 B2 hasilnya 32,66 sampai M0 B3 hasilnya 39,00. Begitu juga M1, begitu juga M2. Dari mana sih datanya M1, M2-nya? Kita lihat tadi yang warnanya hijau. Datanya nih, datanya ya. Nih, datanya M1 dan ini data M2. Paham ya? Nah, kalau sudah paham, sama cara berikutnya. Gimana caranya? Jumlahkan ke samping, jumlahkan ke bawah. Dan hasilnya harus sama. Dijumlahkan tuh hasilnya harus segini. Ya. Harus sama dengan tabel ini, harus sama juga dengan tabel utama. Nih, ya. Nih, hasilnya sama dengan ini. Jadi tidak boleh berbeda. Oke? Paham ya? Nah, kalau sudah tadi buat tabel dui arah, kita lanjutkan mencari jumlah kuadrat. Ya, jadi mencari jumlah kuadrat itu split plot akan lebih panjang lagi, lebih banyak lagi rumusnya. Oke, kita cari jumlah kuadrat bokasi. Nih ya, gimana caranya untuk mencari jumlah kuadrat bokasi? Gampang ya. 92,33, 105,01 dari mana nih? 92,33 kuadrat ditambah 5,01 kuadrat ditambah 130,33 kuadrat ditambah 117 kuadrat. Nah, ini ya. Jangan lupa dibagi. Kalau ini bokasi kan faktor kedua ya. Faktor keduanya atau taraf faktor kedua. Nah, berarti pembaginya adalah taraf faktor pertama. Taraf mulsanya ada berapa? Ada 3. Ulangannya ada berapa? Ada 3. Makanya 3 kali 3, 9. Jadi pembaginya 9. Jangan lupa hasilnya dikurangi faktor koreksi untuk mencari jumlah kuadrat bokasi atau jumlah kuadrat faktor kedua. Oke, paham ya? Ketemu 88,23. Oke, sekarang untuk mencari jumlah kuadrat interaksi. Sama kan seperti faktorial kemarin. Kalau mencari interaksi, pasti yang dipakai yang mana? Nih, data yang di dalam, yang warna hijau semua dikuadratkan. 28,66 kuadrat ditambah 32,00
32 kuadrat, ditambah 32,66 kuadrat, ditambah 396 kuadrat, sampai dengan ditambah 44,33 kuadrat. Jangan lupa pembaginya adalah ulangan. Ulangannya ada berapa? Ada 3. Ya. Jadi jangan dikalikan taraf lagi. Kalau untuk interaksi cukup dibagi dengan ulangan. Nah, dikurangi faktor koreksi. Dan juga di sini ada penambahan, dikurangi oleh jumlah kuadrat mulsa dan jumlah kuadrat bokasi. Jumlah kuadrat mulsa yang mana? Nih, jumlah kuadrat mulsa nih ya. Sorry, nih. Jumlah kuadrat mulsa nih 66,64. Nah, ini makanya ya 66,64 tambah jumlah kuadrat bokasi yang mana nih? 88,23 JKB ya, 88,23. Hasilnya 38,31. Nah, untuk mencari jumlah kuadrat galat bokasi ya gampang, tinggal dikurang saja jumlah kuadrat total ditambah jumlah kuadrat dikurangi, mohon maaf ya, dikurangi semuanya. Jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat ulangan, dikurangi jumlah kuadrat mulsa atau faktor pertama, jumlah kuadrat galat mulsa, dikurangi lagi jumlah kuadrat bokasi atau faktor pertama, dan jumlah kuadrat interaksi. Ketemulah 42,85 untuk mencari jumlah kuadrat dengan pola split plot design ya. Udah mulai kerasa sekarang menghitungnya, lebih nikmat gitu ya, lebih enjoy ngitungnya. Saya yakin juga amat sangat menyenangkan kalau yang seneng ya. Oke, sekarang kita masuk ke kuadrat tengah. Nah, kalau kuadrat tengah mah gampang kan? Untuk mencari kuadrat tengah mulsa ya tinggal rumusnya jumlah kuadrat mulsa dibagi derajat bebas mulsa semuanya. Mencari kuadrat tengah ulangan, tinggal dicari jumlah kuadrat ulangan ya ditambah derajat bebas ulangan. Jadi dibagi oleh derajat bebas. JK-nya dibagi jumlah kuadratnya dibagi dengan derajat bebasnya masing-masing ya. Ketemulah angka seperti ini. Ya. Gampang ini mah ya, caranya hampir sama. Jadi kalau sudah ketemu kuadrat tengah itu akan lebih gampang. Karena apa? Karena tinggal jumlah kuadratnya dibagi dengan derajat bebasnya masing-masing. Jumlah kuadrat mulsa ya dibaginya derajat bebas mulsa. Jumlah kuadrat ulangan ya derajat bebas ulangan. Jumlah kuadrat bokasi yang pembaginya derajat bebas bokasi. Jumlah kuadrat interaksi ya pembaginya derajat bebas interaksi. Jumlah kuadrat galat mulsa ya dibaginya juga derajat bebas galat mulsa. Jumlah kuadrat galat bokasi ya dibagi juga derajat bebas galat bokasi. Ketemu angka-angka ini semuanya ya. Nah, setelah itu tinggal mencari F hitung. Nah, ya lebih gampang. Awas hati-hati. Ini yang sering salah. Untuk mencari F hitung ulangan itu rumusnya kuadrat tengah ulangan karena galatnya ada 2. Ingat-ingat ini galatnya ada 2. Kalau kemarin di faktorial galatnya cuma 1, semua pembaginya hanya galat saja kan. Kalau di faktorial. Nah, kalau di split plot ada 2 galatnya, ada galat mulsa, ada galat bokasi. Oke, kita lihat. Nah, untuk mencari F hitung ulangan itu pembaginya adalah galat mulsa ya. Sedangkan untuk menghitung mulsa tentunya pasti galat mulsa. Nah, begitu masuk ke mencari F hitung bokasi atau faktor kedua, pembaginya harus kuadrat tengah galat bokasi. Ya. Begitu juga F hitung untuk interaksi. Itu juga harus pembaginya kuadrat tengah galat bokasi. Jadi dua-dua nih, ya. Untuk mencari F hitung ulangan adalah kuadrat tengah ulangan dibagi kuadrat tengah galat mulsa. Hasilnya 2,75. Kemudian F hitung mulsa atau kuadrat tengah mulsa dibagi kuadrat tengah galat mulsa. Ya, awas nih dua-dua nih 0,36, 0,36. Begitu ke sini, begitu Anda mau mencari F hitung bokasi dan F hitung interaksi, nah sudah mulai kelihatan pembaginya itu kuadrat tengah galat bokasi dan kuadrat tengah dan interaksi itu dibagi oleh kuadrat tengah galat bokasi. Nah ini ya, awas jangan salah ya. Jadi faktor kedua itu galatnya faktor kedua, faktor interaksi itu faktor kedua galatnya, sedangkan ulangan itu faktor pertama dan faktor pertama adalah faktor pertama galatnya ya. Oke, setelah itu tinggal cari deh F tabelnya. Gampang ya untuk mencari F tabel seperti ini. Disesuaikan, jadi yang tengah ini adalah nilai derajat bebasnya. Kemudian
Nah ini, awas hati-hati terkecoh lagi. Kalau ulangan, karena ini Galatnya Galat Musa, ya tentu kan berarti ini 4, Galatnya Galat Musa. Jadi bukan 18 semuanya ya, tapi ulangan itu Galatnya 4, Musa itu Galatnya 4, dari mana? Ini adalah Galat dari atau derajat bebas Galat faktor pertama. Sedangkan untuk vokasi itu 18 dari mana? Nah, itu dari derajat bebas Galat faktor kedua. Ini derajat bebas Galat faktor kedua. Jadi antara ulangan, Musa, itu faktor pertama, itu Galatnya atau derajat bebas Galatnya faktor pertama. Sedangkan kalau vokasi, faktor kedua dengan interaksi, itu Galatnya adalah derajat bebas Galat faktor kedua. Jangan terkecoh. Setelah itu, tinggal masukkan ke tabel. Nah, ya. Kemudian dibandingkan. Kalau hasilnya lebih tinggi F hitung, artinya dikasih bintang, ya. Ini kok bintangnya ada 2, ada 1. Sebenarnya bintang 1, bintang 2 sama-sama aja. Yang menentukan bintangnya 2 itu kalau misalnya jarak angkanya terlalu besar. Contoh ini kan pembandingnya jauh banget. Ini 92, ini 6. Artinya sangat signifikan. Tapi Anda kasih bintang 1 saja sudah benar. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ternyata ulangan F hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. Sedangkan jenis mulsa atau faktor pertama itu lebih tinggi ya, bahkan sangat berbeda nyata dengan F tabel. Sedangkan untuk anak petaknya, ya faktor keduanya sama nih, ya semuanya F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Begitu juga interaksi. Ingat catatannya, karena pola faktorial dan pola split plot, yang pertama yang dilihat apa? Adalah interaksi. Ya, jadi ternyata di sini ada interaksi. Ya, gimana rumusnya kalau seperti ini? Ya udah, berarti rumusnya, kesimpulannya, maka terima H1 dan tolak H0. H1 itu apa sih? H1 adalah terdapat pengaruh interaksi antara jenis musa dan tara pupuk vokasi terhadap tinggi tanaman kubis bunga. Umur berapa? Umur 14 HST. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham, selesai materi tentang split plot. Tinggal mengerjakan tugas dari buku responsi atau diktat responsi.